Selamat siang siswaku yang terkasih. Hari ini kita mempelajari tentang komponen dan macam-macam ekosistem. Indikator 1. Memahami komponen yang menyusun ekosistem. 2. Mengetahui komponen biotik dan abiotik ekosistem. 3. Memahami interaksi antar komponen biotik dan antar komponen biotik dengan komponen abiotik. 4. Mengetahui macam-macam ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh hubungan hewan dengan air. Nampak pada gambar di sini. Komponen dalam ekosistem. Ada komponen abiotik, yakni komponen yang terdiri atas bahan-bahan yang tidak hidup atau non-hayati. Ada komponen biotik, komponen yang terdiri atas makhluk hidup atau hayati. Abiotik terdiri dari fisik dan juga kimia. Contohnya tanah, air, matahari, energi. Biotik terdiri dari organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu membuat atau mensintesis makanannya sendiri. Contoh tumbuhan. Organisme heterotrof, organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya konsumen, pengurai, dan detritivor. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Ada yang disebut dengan individu, merupakan satu makhluk hidup. Contoh seekor burung. Populasi merupakan sekumpulan makhluk hidup yang menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan mampu berkembang biak. Contohnya sekumpulan semut. Komunitas merupakan kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama dalam waktu yang panjang. Ekosistem merupakan kumpulan dari komunitas tadi yang melibatkan interaksi antar makhluk. Macam-macam komunitas. Macam-macam ekosistem maksudnya. Ada dua macam ekosistem yang terbentuk di bumi kita ini, yaitu ekosistem alamiah, seperti yang ada pada gambar. Lalu ekosistem buatan, yang dibuat oleh tangan manusia. Di sini contohnya perkebunan kelapa sawit. Ekosistem alamiah. Ekosistem darat. 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah salah satu contoh ekosistem alami yang berada pada kawasan yang beriklim tropis. Ciri-ciri pepohonan yang tumbuh di kawasan ini ialah besar dan tinggi. Dan jenis hewan yang sering dijumpai adalah kera, harimau, berbagai jenis burung, badak, dan babi. 2. Hutan gurun. Hutan gugur.
Hutan gugur adalah bagian dari contoh ekosistem alamiah yang terletak di daerah beriklim subtropis. Jenis hewan yang ditemukan pun hanya sedikit saja, yaitu beruang, hamster, dan beberapa jenis hewan berhibernasi di musim dingin. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah salah satu ekosistem alami yang terletak di daerah beriklim tropis dan subtropis. Di daerah ini terbentang padang rumput yang luas dan beberapa jenis pohon pendek. Hewan yang bisa dijumpai di kawasan ini ialah zebra, kanguru, kelinci, ular, jaguar, singa, dan beberapa jenis reptil. Hutan sabana. Hutan sabana adalah bagian dari contoh ekosistem alamiah yang terletak pada wilayah beriklim tropis. Curah hujan antara 95 cm sampai 150 cm setiap tahunnya. Adapun jenis hewan yang hidup di kawasan ini ialah gajah, kuda, macan tutul, singa, dan beberapa jenis hewan pengerat. Hutan taiga. Hutan taiga merupakan salah satu contoh ekosistem alami yang terletak di daerah dengan iklim subtropis dan iklim dingin. Jenis tumbuhan yang hidup di dalamnya hanya sedikit, di antaranya cemara, alder, dan beberapa pohon yang berdaun jarum. Hewan mamalia yang sering dijumpai adalah serigala, beruang hitam, dan lynx. Ekosistem tundra. Ekosistem tundra adalah salah satu contoh kelompok ekosistem alami yang terletak pada daerah terdingin di bumi, yaitu bagian wilayah Antartika dan Arktik. Daerah ditandai dengan musim dingin yang sangat lama, yakni berlangsung selama 9 bulan. Jenis tumbuhan yang dapat bertahan hidup di wilayah ini hanya lumut, dan jenis binatang yang bisa ditemukan adalah rusa kutub, rubah, dan bison, sejenis banteng. Gurun. Ciri-ciri gurun yaitu sebagai berikut. Memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 25 cm per tahun, dan intensitas cahaya matahari sangat tinggi. Memiliki keadaan tanah yang sangat tandus dan juga tidak dapat menyimpan air. Setelah mendalami ekosistem darat, sekarang kita beralih ke ekosistem air. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut. Ekosistem air tawar. Ciri-ciri: 1. Memiliki suhu yang relatif homogen. 2. Suhu dan pH sangat ditentukan oleh lingkungan. 3. Jika tercemar akan menyebabkan kerusakan ekosistem. Hutan sabana. Hutan sabana adalah bagian dari contoh ekosistem alamiah yang terletak pada wilayah beriklim tropis. Curah hujan antara 95 cm sampai 150 cm setiap tahunnya. Adapun jenis hewan yang hidup di kawasan ini ialah gajah, kuda, macan tutul, singa, dan beberapa jenis hewan pengerat.
2. Sungai. Sungai terbentuk dari mata air yang mengucur deras dari bawah tanah, atau dari tetesan air hujan, atau dari mencairnya es pada daratan yang melengkung. Biasanya anak sungai identik memiliki air yang jernih, dingin, dan sangat sedikit membawa sedimen. Berikutnya, ekosistem laut. Bagian-bagian ekosistem air laut. Bagian-bagian ekosistem air laut berdasarkan jarak pantai dan kedalaman. Terdiri dari zona litoral. Zona litoral disebut juga dengan zona pasang surut. Hewan diantaranya yang hidup adalah udang, bulu babi, kepiting, cacing laut, dan beberapa invertebrata lainnya. Zona neritik. Zona yang dikenal dengan ekosistem pantai pasir dangkal. Zona oasenik. Zona ini dikenal dengan wilayah ekosistem laut lepas. Berdasarkan intensitas cahaya yang masuk. Zona fotik. Ekosistem air laut yang mampu ditembus oleh matahari dan mempunyai kedalaman air laut kurang dari 200 meter. Pada zona ini ditemukan banyak organisme yang berklorofil. Zona afotik. Zona yang tidak dapat ditembus cahaya matahari sama sekali, yakni di kedalaman lebih dari 2000 meter. Setelah mempelajari tentang ekosistem, sekarang kita memasuki evaluasi. Ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian ekosistem. 2. Jelaskan macam-macam ekosistem darat dan ciri-cirinya. 3. Jelaskan macam-macam ekosistem air tawar.